sayyidina Muhammad amma ba'd. Bersama-sama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan pujian puji syukur kita terhadap Zat yang Maha Ghafur, yang Maha Suci, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terhitung nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Semoga kita bisa mensyukurnya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tetap tercurah dilimpahkan kepada baginda alam yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini, yang nyatanya Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'atnya, dan kita selaku umatnya semoga diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin, Allah ya Rabbal Alamin. Hormat saya kepada pimpinan pondok pesantren Rafiul beserta jajaran keluarganya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka. Dan kepada Tuan Juni yang adil dan bijaksana yang saya hormati dan saya banggakan, dan serta Ikhwan dan Akhwat seperjuangan yang saya hormati dan saya banggakan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini bukan saya untuk buka berfoto-foto, tapi saya akan menyampaikan satu ilmu, yaitu tentang thalabul ilm. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, setiap muslimin dan muslimah itu diwajibkan untuk thalabul ilm, mencari ilmu, maupun dimanapun, waktu kapanpun, tetap itu harus dipakai untuk mencari ilmu. Sebagaimana dalam hadis yang telah Rasulullah SAW sabdakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kenapa mencari ilmu itu wajib? Karena ketika kita mencari ilmu, kita bisa menguasai semuanya, bisa menguasai gunung-gunung, bulan, bintang, bahkan hewan buas sekalipun. Meskipun hewan buasnya adalah serigala, tetap bisa dikuasai oleh orang yang berilmu. Sebagaimana kisah Nabi Sulaiman, dia telah diberikan 3 hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam 3 hal tersebut diantaranya kekuasaan, harta, dan ilmu. Tetapi Nabi Sulaiman tidak memilih harta dan kekuasaan, tetapi Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu. Karena dengan ilmu Nabi Sulaiman bisa mendapatkan kekuasaan dan harta. Bagaimana dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man arada dunya wa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah wa alaihi bil ilmi wa man arada huma wa alaihi bil ilmi. Barang siapa saja yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka harus dengan ilmu. Meskipun kita sedang selalu ingin tampil umat ini, kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bagaimana misalnya di dunia kita bisa mendapatkan harta, kekuasaan yang akan menjadi pimpinan semuanya, harta yang akan bisa membeli apa saja yang kita mau. Dan bila kita ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Maka kebahagiaan akhirat misalnya adalah mendapatkan surga, karena orang yang berilmu akan dimudahkan jalannya masuk surga. Semoga kita yang isi dalam talabul ini bisa mendapatkan surganya Allah. Amin, amin, Allah ya Rabbal Alamin. Dan orang yang berilmu itu bisa mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan, tapi Allah akan mengangkat derajatnya nanti di akhirat. Ya Allah, sebagaimana sabda Allah dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Mujadalah, potongan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yang
berbunyi Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila anfiqu fanfiqu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayat dan jika kita berilmu maka kita akan diangkat beberapa derajat oleh Allah dan Allah melihat apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan saat di pesantren ini adalah mengaji. Allah melihat kita setiap kita mengaji, sholat atau beribadah yang lainnya. Maka ketika kita mempunyai ilmu, maka kita akan diangkat derajatnya. Bagaimanapun keutamaan orang yang berilmu adalah disejajarkan dengan malaikat. Dan kita di sini adalah sedang mengajar ilmu, kita harus istiqomah di sini sampai nanti lulus. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila kesalahan karena saya masih belajar. Lihat apa yang disampaikan dan siapa yang menyampaikan. Akhirnya